Di industri hiburan Indonesia, pasangan selebriti yang terpaut jauh dari segi usia acap kali jadi sorotan masyarakat. Saat pacaran, netizen memprediksi putus atau tidak akan sampai ke pelaminan. Saat sudah menikah pun, sederet selebriti yang perbedaannya usianya sungguh jumping diprediksi bakal bercerai. Akan tetapi cinta mereka yang rasa, ibarat pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pesora yang tengah dibabuk asmara dengan pasangan mudanya tetap pamer kebucinan di media sosial bahkan di depan wartawan. Salah satu pasangan jumping yang tengah viral adalah pedangdut Anisa Bahar dan Edwin Bahari. Anisa yang berusia 47 tahun kepincut pada berondong tampan bernama asli Edwin Farasandi Aditama yang usianya baru 28 tahun. Edwin bahkan sebaya dengan Juwita Bahar, putri kedua Anisa. Dan yang membuat sebagian netizen geleng-geleng kepala, sebelum menjadi pasangan kekasih, hubungan Anisa dengan Edwin bak ibu asuh dengan anak asuhnya. Lantas kapan benih-benih cinta mulai bersemi di hati pasangan yang beda usia 19 tahun itu? Ya aku mah let it flow aja, ngejalanin aja seperti biasa. Dan ketika satu saat kita berkomitmen, dia menyatakan kalau dia mau menjalani hubungan serius dengan aku kan kaget kan, gitu kaget. Terus seperti percaya nggak percaya, bener nggak sih kayak gitu loh. Berarti hanya sebatas teman. Kalau kemarin itu teman kerja, kalau sekarang teman hidup. Sedap. Usia itu soal angka. Yang penting rasa. Yang penting rasa. Usia itu apa sih? Maksudnya bukan berarti kita nggak sadar kita tua, bukan. Tapi kan yang namanya mati juga kan nggak tua nggak muda, semuanya. Kalau memang takdir Allah menentukan kita harus kembali kepadanya, walaupun itu orang masih muda, anak-anak, itu kan udah jalan garis hidup ya. Dan aku pikir apa yang sedang kita jalani ini merupakan skenario yang Tuhan berikan juga kepada saya, kepada kita berdua. Meski banyak perbedaan dan kemesraan mereka disangsikan bakal bertahan lama, Anisa dan Edwin tetap menjaga asa menuju ikatan suci pernikahan. Jika sudah jodoh, Anisa dan Edwin percaya mereka akan bertemu di depan penghulu. Menurut aku soal pernikahan antara beda usia bukan cuma kita, banyak banget orang di luar sana yang orang biasa pun banyak sekali yang melakukan nikah berbeda usia. Coba kalian searching, cari pernikahan googling beda deh usia. Banyak pernikahan beda usia itu banyak banget gitu. Yang penting kita berdua bisa saling memahami, bisa saling menjalani ini dengan baik gitu. Komitmennya dijaga dengan baik, kayak gitu sih menurut aku. Dan hubungannya masih wajar aja ya antara wanita dan pria. Menjalin hubungan kan wajar ya. Iya. Toh juga aku udah matang juga, usia matang. Orang menjalani komitmen itu pasti ke arah yang lebih serius ya. Kita juga nggak mau main-main kayak gitu. Tapi semuanya lagi kita kembalikan ke Tuhan. Kita berserah diri sama Tuhan. Kalau memang kan aku juga sudah pernah gagal gitu. Jadi aku tuh minta sama Tuhan kalau emang jodohnya dari Tuhan ya. Tolong Tuhan persatukan, karena saya mau jodoh ini sampai akhir hayat, til jannah. Sebelum kemesraan Anisa dan Edwin Bahari mencuri perhatian publik, warga Plus 62 sempat dihebohkan oleh cinta yang diproklamirkan oleh Luna Maya dan Maxim Bautier. Beda usia 10 tahun, Luna dan Maxim seolah tak butuh pakar cinta untuk memberi nasihat tentang kelanggengan sebuah relasi asmara. Luna dan Maxim yakin cinta yang merupakan anugerah dari Tuhan tak kenal usia dan kasta. Luna bahkan sudah menunjukkan keseriusan hubungannya dengan Maxim. Pada ulang tahun Maxim yang ke-31 Selasa lalu, Luna mengajak ibundanya, Desa Maya Waltort Mayer, ke pesta ultah pria berdarah Prancis itu. Kepada calon menantunya, Desa Maya bahkan berpesan, "Stay friendly, stay beautiful, stay with yourself, stay as you are." Maksudnya kan 31. Semenjak foto itu di post ya, Bro? Iya. Ya oke. Jadi ini anniversary public lah ya. Oh, ada yang Publiknya ya. Kedua kakak laki-laki Luna juga sudah merestui hubungan sang adik dengan Maxim.
Setelah mencecap pahit manis dunia asmara, kakak dan ibunda Luna berharap di usia kepala 4 Luna segera mengakhiri masa lajangnya. Tapi benarkah Maxi masih ragu untuk mempersunting Luna? Well, that's for us, you know. Itu kan nanti spoiler alert. But honestly, aku sih cuma senang kita bisa bersupport bareng. For now, itulah yang paling penting. Iya, I mean, kita kan kerjasama di bidang yang sama gitu, jadi sangat gampang untuk support masing-masing dalam pekerjaannya masing-masing. Soalnya kan kita tahu bidangnya seperti apa gitu, dan itu menurut aku yang membantu sekali sih. Sama seperti Luna Maya, artis cinta Laura Kehl juga kepincut pada pria yang lebih muda. Di berbagai negara masih ada bisa dibilang double standards atau standar ganda, di mana ini aku harus being honest ya sama teman bicara cinta, kalau cowok usianya 20 tahun di atas perempuan nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngomong apapun. Ya. Tapi kalau ceweknya beda setahun aja tuh langsung pacaran sama berondong, and it's like, tahu nggak, secara nggak sadar kalian itu mendevalue seorang perempuan, karena perempuan tidak hanya berharga karena dia cantik atau muda, banyak banget value yang kita benar-benar harus maknai dari seorang perempuan. Ini memang lately yang lagi sering aku denger komen gitu, kayak ibu sama anak, kayak tante sama anak, ih nggak cocok, harusnya sama yang lebih muda, maksudnya si Max gitu. Terus akunya harus cari yang seumuran, like ya tadi, kenapa kalau laki-laki sama yang lebih muda, pasangannya itu menjadi normal dan biasa. Bahkan cool, keren, dianggap keren cowoknya kalau bisa dapetin yang jauh lebih muda. Sebenarnya kan dia juga bisa bilang, ih kayak bapaknya, kayak omnya kan bisa juga gitu. Berpacaran dengan pria yang lebih muda, Cinta justru tak merasakan toxic relationship seperti yang dialaminya dulu saat berpacaran dengan pria yang lebih tua. Rupanya dari pengalaman, Cinta belajar bahwa kedewasaan pria tak bisa diukur oleh usia. Namun apa yang membuat Cinta Laura seolah masih takut untuk menghalalkan ikatan cintanya dengan Arya Vasco? Apa yang Cinta tunggu? Pernah punya pengalaman relationship yang sangat toxic. Pokoknya ngerubah cara aku memandang rasa cinta, relationships, dan lain sebagainya. Dan pernah pada saat itu saking numbnya aku. So when you talk about feeling numb, I know exactly what you mean. Saking numbnya aku, pernah punya pemikiran bahwa, you know what? Kalau seumur hidup aku nggak pernah temuin pasangan yang tepat dan nggak pernah punya keluarga sendiri, itu sama sekali nggak bikin aku takut. Even though dari satu sisi itu hal yang bagus, karena itu berarti ya kita nggak bergantung pada siapa-siapa dan apapun yang terjadi kita bisa bahagia dengan hidup kita. Tapi itu ada buruknya juga. Karena itu berarti kita menutup hati kita dan menutup kesempatan bahwa kita bisa bahagia lagi dengan orang lain dan membagi kebahagiaan itu.